warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera bagi teman-temanku semuanya, Bu Mariati dan Bu Ika. Pada siang hari ini kita akan mengadakan coaching. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, pada sesi hari ini Bu Mariati sebagai coach dan Bu Ika sebagai coaching dan saya sendiri sebagai supervisor. Sebelum acara kegiatan coaching kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mariati. Dalam hal ini berperan sebagai coach berkenaan tentang kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Ibu. Pertama, akan saya amati adalah alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang dilakukan. Kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Mariati. Ketiga, penilaian Bu Mariati sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan. Yang keempat, harapan dari saya sebagai pengamat, rubrik yang akan saya gunakan nanti dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Mariati, pada kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Baik Bu Mukaya, terima kasih. Kompetensi yang ingin dikembangkan adalah nanti pertama kehadiran penuh, kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan yang pertanyaan yang berbobot. Berarti ada ketika kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya Bu Mariati. Iya. Dari ketiga kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya ambil satu yang ingin diobservasi secara spesifik, yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot? Indikator pencapaian tujuan itu nantinya seperti apa yang Ibu Mariati inginkan? Harapan saya melalui pertanyaan yang berbobot, saya nanti sebagai coach mengarahkan Puji untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian bisa memunculkan ide-ide baru. Baik, ini sudah saya catat ya Bu Mariati. Nanti Bu Mariati sebagai coach mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Seperti itu ya Ibu? Iya Bu Mukaya. Baik, waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Mariati dan Bu Ika. Terima kasih Bu Mukaya. Assalamualaikum Bu Mariati. Sedang apa Bu? Sebentar maaf Bu Ika, waktu itunya di on kan ya? Ya. Maaf. Assalamualaikum Bu Mariati. Sedang apa Bu? Waalaikumsalam Bu Ika. Ini saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Bu Mariati, maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu sebentar, boleh? Ada sedikit Boleh? yang ingin saya bicarakan Bu. Iya silahkan. Oh tentu ya. Kebetulan perangkat pembelajaran saya ini sudah selesai. Oh iya, terima kasih Bu. Coba Bu Ika ceritakan apa yang membuat Bu Ika resah saat ini. Begini Bu Mariati, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Oh, ketidakdisiplinannya yang bagaimana Bu Ika hingga Bu Ika mendapatkan teguran? Coba jelaskan secara detail. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya terlambat, selalu meminta izin lewat WhatsApp. Lalu menurut Bu Ika, alasan apa yang membuat Bu Ika itu datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu Mariati. Anak saya sudah masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya. Menurut Bu Ika, apakah Bu Ika itu melanggar kedisiplinan seperti
yang kepala sekolah keluhkan atau tidak? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Bu, karena setiap hari saya datang terlambat meskipun saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Ika. Kalau datang terlambatnya sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau setiap hari, pasti beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, sudah memang harus ditegur. Apalagi ketika guru yang salah harusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahannya, Bu? Bu Mariati, betul. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti karena Bu Ika kurang disiplin dan sering datang terlambat, jadi Bu Ika ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Ika resah. Karena teguran kepala sekolah kurang terima sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Ika, bagaimana dengan sikap Bu Ika itu? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Kemarin saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Apa yang Bu Ika akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahannya? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Iya ya. Lalu bagaimana memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Ika? Nah, itu Bu, saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi anak saya juga tidak terabaikan. Menurut Bu Ika, kekuatan apa yang Bu Ika miliki untuk mengatasi masalah itu? Saya terbiasa bangun pagi. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipi. Karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama dengan anak saya, Bu. Oh, itu sangat bagus Bu Ika. Solusi yang dilakukan Bu Ika itu sudah sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lega. Karena jujur, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Saya khawatir, takutnya saya salah langkah, Bu Ati. Syukurlah Bu Ika sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Ika rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ika lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan kedepannya, saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya, masalah anak saya yang akan saya titipkan kakak saat ke sekolah. Wah, itu ide yang bagus sekali Bu Ika. Semoga dapat segera terselesaikan Bu Ika, dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih Bu Mariati untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita ya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Ika. Baiklah Bu Mariati, saya permisi kembali ke ruangan guru dulu ya, Bu. Iya Bu Ika, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Mariati dan Ibu Ika. Terima kasih atas praktek coachingnya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu Mariati, tetapi bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Mariati? Boleh Bu Mukaya, silakan. Saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar untuk alur kita pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist juga sudah tercentang, mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal, kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan tanggung jawabnya juga sudah tampak.
Untuk alur tirta sudah tercapai. Kemudian yang selanjutnya tadi Bu Mariati mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Mariati sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang dapat memberikan solusi atau memunculkan potensi dari Bu Mariati dalam menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan pertama untuk Bu Mariati, setelah coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tampak? Ya, indikator yang tampak ada beberapa pertanyaan yang berbobot. Harapannya Bu Ika dapat menemukan solusi dari permasalahan. Bu Ika dapat memunculkan ide-ide yang fresh untuk masalah kedisiplinan kinerja. Tadi ada beberapa ide baru juga yang sudah disebutkan Bu Ika. Salah satunya yaitu meminta maaf, menitipkan anak kepada kakak, datang lebih awal, atau tidak terlambat lagi. Bu Mariati tadi sudah merasakan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coaching ya, coach ya Bu? Ya, Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensi sebagai coach dan dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Dalam kegiatan coach kali ini saya sudah melihat proses yang bagus mulai peran dari coach dan coaching yang sangat luar biasa. Untuk coaching yang akan datang lagi, misalnya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Mariati pada coaching hari ini? ya, terima kasih Bu Mukaya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti bisa menjadi pendengar aktif, terus kehadiran penuh. Nah itu, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dalam coaching. Dan yang jelas pertanyaan berbobot ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih Bu Mariati. Sama-sama. Waktunya juga sudah cukup ya. Saya ucapkan selamat kepada Bu Mariati dan Bu Ika Kusuma. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.